adik sekalian, saya di sini berterima kasih ya atas kehadiran semuanya pada malam hari ini. Karena sebenarnya ketika saya menyampaikan cerita bahwa karena kenekatan teman-teman les bumi, sebenarnya kita mengaji sebagaimana yang kita lakukan sehari-hari. Jadi alih-alih misalnya mempermasalahkan berbagai macam komentar semacam itu, kita bisa mengecek pada diri kita sendiri apakah memang literasi kita masih kurang di madrasah atau di pondok pesantren. Apakah kita memang masih tertutup atau apakah sebetulnya kita sudah memberikan perubahan. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menjawab dengan cerita yang saya alami di dalam hidup saya. Jadi saya tidak pernah punya cita-cita menjadi sastrawan. Ingat ya, saya tidak pernah punya cita-cita menjadi penyair, apalagi terkenal sampai ke Puncak Wangi. Saya ke Puncak Wangi ini tidak naik bis, tidak naik motor, naik puisi. Ya karena yang memperkenalkan saya dengan Puncak Wangi ini puisi, yang memperkenalkan Anda dengan saya puisi saya, karya saya. Ya, jadi saya sampai ke hati Anda karena puisi. Jadi Kang Sosiawannya dulu waktu masih kecil belum atau bahkan tidak ada cita-cita untuk jadi penyair. Cita-cita jadi penyair, nggak punya cita-cita jadi sastrawan, apa itu budayawan, enggak. Saya lahir di kampung kumuh. Kalau bahasa Inggrisnya itu daerah slum, daerah gelap, jauh dari pondok pesantren, jauh dari kiai, jauh dari santri yang tawadhu, jauh dari kebaikan-kebaikan. Rumah saya 500 meter dari lokalisasi. 500 meter dari lokalisasi. Rumah saya 100 meter dari pasar besi Luangan, di mana di sana banyak pencuri-pencuri setiap malam. Rumah saya banyak gang dan perempatan gelap, di mana di sana setiap malam orang berjudi, orang bertengkar. Tidak ada kehidupan yang baik di kampung saya. Karena itu ketika saya mau masuk SD, saya lahir dari keluarga miskin. Bapak saya pegawai negeri tingkat rendah. Waktu itu makannya makan beras jatah. Beras jatah itu lebih buruk dari beras raskin sekarang. Beras jatah itu hanya layak untuk dimakan menjadi makanan ayam. Jadi saya ini produk makanan ayam. Makanya tidak pernah punya cita-cita sastrawan, penyair begitu. Ketika masuk SD, saya ditanya sama ayah saya, kamu mau sekolah ini? Biayanya mahal ini. Kamu harus jelas, sekolah mau ngapain? Kamu cita-citanya apa? Membela kebenaran. Membela kebenaran. Ya santriwan sama santriwati di sini, nah saya tepuk tangan. Bapak Ketua MIC juga tepuk tangan membela kebenaran. Tapi waktu itu ayah saya itu marah. Kamu yang jelas kalau punya cita-cita, dokter, insinyur atau pedagang, membela kebenaran itu apa? Akhirnya saya langsung aja ngomong, saya ingin jadi polisi. Kenapa? Karena di kampung saya waktu itu, di kampung saya ya, bukan di Puncak Wangi, bukan di Indonesia, di kampung saya. Waktu itu orang-orang jahat yang saya sebutkan tadi, pencuri, penjudi, pemabuk, tukang pelayu, preman di kampung itu takutnya sama pencuri, sama polisi di kampung saya. Bukan di Indonesia ya. Kalau sekarang kan sambo ya. Kalau di kampung saya waktu itu, waktu saya mau masuk SD, itu polisi bagus di kampung saya. Itulah kenapa SD saya pilih membela kebenaran. Yang jelas, polisi membela kebenaran. Karena di kampung saya orang-orang jahat itu, para pemabuk yang bikin onar itu, begitu polisi datang takut bubar semua. Oke, itu SD. Di Wikipedia, dari biodatanya sampai karya-karyanya beliau ini sangat banyak. Kalau mungkin saya bahasakan biodatanya beliau, portofolionya beliau untuk malam ini mungkin akan habis waktunya. Karena saking banyaknya karyanya beliau. Jadi suatu kehormatan yang amat sangat kita kehadiran tamu yang luar biasa ini. Hanya di Puncak Wangi yang awalnya kita meminta beliau untuk memberikan pengantar untuk buku kami, ternyata beliau malah menyempatkan
yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu adik-adik sekalian, saya di sini berterima kasih ya atas kehadiran semuanya pada malam hari ini, karena sebenarnya ketika saya menyampaikan cerita bahwa karena kenekatan teman-teman les bumi ini, sebenarnya kita menggagas acara ini tidak lebih kurang 20 hari. 20 hari itu untuk menulis, kemudian kita antrikan ke perpusnas, kemudian jadilah buku kecil persembahan dari santri-santri Kucawangi. Ya, ini sangat luar biasa. Kemudian juga kenekatan kami yang selanjutnya adalah kami meminta kartu pengantar dari beliau Mas Leha, padahal kursinya belum ada. Ini juga termasuk mengaji sebagaimana yang kita lakukan sehari-hari. Jadi alih-alih misalnya mempermasalahkan berbagai macam komentar semacam itu, kita bisa mengecek pada diri kita sendiri apakah memang literasi kita masih kurang di madrasah atau di pondok pesantren. Apakah kita memang masih tertutup, atau apakah sebetulnya kita sudah memberikan perubahan. Nah, teman-teman sekalian, saya rasa launching buku semacam ini, penulisan bareng semacam ini itu penting untuk dilaksanakan, karena hadirnya puisi ini misalnya, buku puisi ini misalnya, itu tidak hanya berimplikasi pada kemampuan teman-teman sekalian, santri dan santriwati sekalian untuk merangkai kata demi kata, tetapi juga bagaimana teman-teman sekalian itu juga peduli pada situasi-situasi sosial atau politik dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya menekankan apa yang sudah dikatakan oleh Bapak di Wikipedia, dari biodatanya sampai karya-karyanya beliau ini sangat banyak. Kalau mungkin saya bacakan biodatanya beliau, portofolionya beliau untuk malam ini, mungkin akan habis waktunya karena saking banyaknya karyanya beliau. Jadi suatu kehormatan yang amat sangat kita kehadiran tamu yang luar biasa ini. Hanya di Kucawangi yang awalnya kita meminta beliau untuk memberikan pengantar untuk buku kami, ternyata beliau malah menyempatkan hadir untuk mengisi langsung acara diskusi. Dan itu hanya di Kucawangi. Matur nuwun sekali lagi Kak Lea. Ya, beliau ini merupakan sastrawan yang memang luar biasa. Jadi malam hari ini pertemuan sebenarnya saya ingin mengenal lebih jauh, walaupun kenalnya di Facebook, cuma saya itu kan sedang di dunia sastra. Pertanyaan saya yang ini tadi untuk pandangan untuk umum, yang untuk Kak Lea. Ketika berpikir semerdeka itu di bawah tekanan sebuah sistem yang sekarang ini sedang sakit berat, kita bicara pada konteks global dunia maupun untuk Indonesia saja, karena kalau nanti panjang-panjang itu kita berbicara pada tingkat yang lebih mengerikan, karena apapun konteks dalam konteks hakikat itu mesti baris menang. Cuma karena kita ini menampilkan roh berpikir, kita berpikir untuk kelas lingkungan kecil. Nyuwun saya ini lulusan SMP kan juga punya satu lembaga, satu yayasan kecil. Saya katakan kecil seperti Kang Lea, karena saya juga bukan tipikal wong merdeka itu memang nggak pengen subyo-subyo, karena kita bicara pada konteks kemerdekaan. Ojo bahasa-bahasanya sih gede, karena kita ini cara ngaji keagamaan, kalau saya bukan ahli agama, memunculkan untuk kun fayakun, apa yang terjadi terjadilah, itulah yang sangat sulit. Cara seniman itu ujung-ujung terkenal, padahal saya hindari. Misalnya cara politik, lakukan saja yang terbaik, membela kebenaran secara otomatis, tapi sekarang akan berubah. Kenapa berubah? Sekarang yang punya kuasa, yang punya duit, memelintir kepentingan itu menjadi kehancuran. Sekarang termasuk budayawan, termasuk dalam konteks industrialisasi, termasuk seniman, kalau politik itu jelas. Sekarang pendidikan saja yang seharusnya bicara pada konteks pendidikan merdeka sedang
bergeser menjadi kapitalisme baru yang kalau kita mau mendorong, kadang saya lihat tipikal orang-orang yang gelisah melihat pendidikan yang seperti ini, karakter. Kalau yang tadi membicarakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, itu sebenarnya jawaban orang-orang merdeka secara hakikat. Tapi kalau secara syariat mungkin memang masyarakat saat ini, negara saat ini, saya katakan sangat menggelisahkan. Karena apa? Baik produk hukum, perundangan, produk agama sekalipun sekarang bergeser pada di mana situ ada keuntungan, di situ kita berjalan. Jadi pertanyaan saya, Kak Lea, sampai berpikir sejauh itu dengan langkah-langkah apa untuk pengobatan sebuah bangsa yang sedang sekarat maut ini? Saya butuh jawaban karena ini jawaban bukan untuk konteks kepentingan politik, tapi ini berbicara pada panjenengan ini sebagai teman. Tadi bicara tentang hati nurani. Negara yang sedang sakit seperti ini, langkah apa sebagai panjenengan yang dikasih panggung atau dikasih nama sebagai seorang sastrawan? Apakah berteriak saja atau termasuk membuat gerakan literasi, keluar kandang menyuarakan sebuah kemerdekaan berpikir? Itu sebuah perbuatan untuk merubah mindset berpikir masyarakat. Dan pertanyaan itu tadi, langkah. Saya akan menjawab dengan cerita yang saya alami di dalam hidup saya. Jadi saya tidak pernah punya cita-cita menjadi sastrawan. Ingat ya, saya tidak pernah punya cita-cita menjadi penyair, apalagi terkenal sampai ke Puncak Wangi. Saya ke Puncak Wangi ini tidak naik bis, tidak naik motor, naik puisi. Ya karena yang memperkenalkan saya dengan Puncak Wangi ini puisi, yang memperkenalkan Anda dengan saya puisi saya, karya saya. Ya, jadi saya sampai ke hati Anda karena puisi. Jadi Kang Sosiawannya dulu waktu masih kecil belum atau bahkan tidak ada cita-cita untuk jadi penyair. Tidak jadi penyair, nggak punya cita-cita jadi sastrawan, apa itu budayawan, enggak. Saya lahir di kampung kumuh. Kalau bahasa Inggrisnya itu daerah slum, daerah gelap, jauh dari pondok pesantren, jauh dari kiai, jauh dari santri yang tawadhu, jauh dari kebaikan-kebaikan. Rumah saya 500 meter dari lokalisasi. 500 meter dari lokalisasi. Rumah saya 100 meter dari pasar besi Luangan, di mana di sana banyak pencuri-pencuri setiap malam. Rumah saya banyak gang dan perempatan gelap, di mana di sana setiap malam orang berjudi, orang bertengkar. Tidak ada kehidupan yang baik di kampung saya. Karena itu ketika saya mau masuk SD, saya lahir dari keluarga miskin. Bapak saya pegawai negeri tingkat rendah. Waktu itu makannya makan beras jatah. Beras jatah itu lebih buruk dari beras raskin sekarang. Beras jatah itu akhirnya lain untuk dimakan menjadi makanan ayam. Jadi saya ini produk makanan ayam. Makanya tidak pernah punya cita-cita sastrawan, penyair begitu. Ketika masuk SD, saya ditanya sama ayah saya, kamu mau sekolah ini? Biayanya mahal ini. Kamu harus jelas, sekolah mau ngapain? Kamu cita-citanya apa? Membela kebenaran. Membela kebenaran. Ya, santriwan sama santriwati di sini, nah saya tepuk tangan. Bapak Ketua MBC juga tepuk tangan membela kebenaran. Tapi waktu itu ayah saya itu marah. Kamu yang jelas kalau punya cita-cita, dokter, insinyur atau pedagang, membela kebenaran itu apa? Akhirnya saya langsung aja ngomong, saya ingin jadi polisi. Kenapa? Karena di kampung saya waktu itu, di kampung saya ya, bukan di Puncak Wangi, bukan di Indonesia, di kampung saya waktu itu
orang-orang jahat yang saya sebutkan tadi, pencuri, penjudi, pemabuk, tukang pelai, preman di kampung itu takutnya sama pencuri, sama polisi di kampung saya. Bukan di Indonesia ya. Kalau sekarang kan Sambo ya. Kalau di kampung saya waktu saya masuk SD itu polisi bagus di kampung saya. Itulah kenapa SD saya pengen membela kebenaran. Yang jelas polisi membela kebenaran. Karena di kampung saya orang-orang jahat itu, para pemabuk yang bikin onar itu, begitu polisi datang takut bubar semua. Oke, itu SD. Di Wikipedia, dari biodatanya sampai karya-karyanya beliau ini sangat banyak. Kalau mungkin saya bacakan biodatanya beliau, portofolionya beliau untuk malam ini mungkin akan habis waktunya karena saking banyaknya karyanya beliau. Jadi suatu kehormatan yang amat sangat kita kehadiran tamu yang luar biasa ini. Hanya di Puncak Wangi yang awalnya kita meminta beliau untuk memberikan pengantar untuk buku kami, ternyata beliau malah menyempatkan hadir untuk mengisi langsung acara diskusi. Dan itu hanya di Puncak Wangi. Matur nuwun sekali lagi Kak Lea. Ya, beliau ini merupakan sastrawan yang memang luar biasa. Jadi malam hari ini kelak kita semua dapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu adik-adik sekalian, saya di sini berterima kasih ya atas kehadiran semuanya pada malam hari ini. Karena sebenarnya ketika saya menyampaikan cerita bahwa karena kenekatan teman-teman les booming, sebenarnya kita menggagas acara ini itu tidak lebih kurang 20 hari. 20 hari itu untuk menulis, kemudian kita antrikan ke perpusnas, kemudian jadilah buku kecil persembahan dari santri-santri Puncak Wangi. Ya ini sangat luar biasa. Kemudian juga kenekatan kami yang selanjutnya adalah kami meminta kata pengantar dari beliau Mas Leha, padahal puisinya belum ada. Ini juga termasuk mengaji sebagaimana yang kita lakukan sehari-hari. Jadi alih-alih misalnya mempermasalahkan berbagai macam komentar semacam itu, kita bisa mengecek pada diri kita sendiri apakah memang literasi kita masih kurang di madrasah atau di pondok pesantren. Apakah kita memang masih tertutup atau apakah sebetulnya kita sudah memberikan perubahan. Nah, teman-teman sekalian, saya rasa launching buku semacam ini, penulisan bareng semacam ini itu penting untuk dilaksanakan karena hadirnya puisi ini misalnya, buku puisi ini misalnya, itu tidak hanya berimplikasi pada kemampuan teman-teman sekalian, santri dan santriwati sekalian untuk merangkai kata demi kata, tetapi juga bagaimana teman-teman sekalian itu juga peduli pada situasi-situasi sosial atau politik dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya menekankan